wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat. Senang sekali kami dapat menjumpai Anda kembali, tentunya kali ini dalam Lintas Banua Sepekan, edisi Minggu 8 Mei 2022. Serangkaian berita terpilih selama sepekan ini akan kami sajikan ke hadapan Anda. Bersama Sianti Rizli, kita ikuti berita selengkapnya. Ya pemirsa, mengawali Lintas Banua Sepekan kali ini, sejak H+4 Lebaran arus balik di Terminal Tipe B kilometer 6 Banjarmasin mulai ramai dipadati oleh penumpang yang akan kembali ke daerahnya masing-masing seperti dari Kaltim maupun Banua Anam. Dan puncak arus balik terjadi pada hari Sabtu dan Minggu atau pada 7 dan 8 Mei 2022. Puncak arus balik Lebaran di Terminal Tipe B kilometer 6 Banjarmasin diperkirakan jatuh pada hari Sabtu dan Minggu, tepatnya pada H+7 Lebaran. Meski demikian, pantauan Banjar TV pada H+4 Lebaran suasana penumpang di kilometer 6 Banjarmasin mulai ramai. Beberapa angkutan antar kota dalam provinsi yang membawa penumpang mulai berdatangan memasuki terminal. Menurut Komandan Posko Terminal kilometer 6 Banjarmasin, saat ditemui mengatakan, arus balik pada H+4 ini diakui mulai ada peningkatan namun belum terlalu signifikan. Mengingat puncak arus balik diperkirakan terjadi pada hari Sabtu dan Minggu atau pada 7 dan 8 Mei 2022. Kalau saya lihat sih udah mulai terlihat ya, tapi masih sedikit. Mungkin arus balik nanti yang agak padat banget itu di hari Sabtu dan hari Minggu. Soalnya orang kan masih pada mudik karena kebetulan tahun ini liburannya lebih agak lama. Ada yang datang, ada juga yang arah balik ke hulu sungai. Ini kebanyakan datangnya dari mana Bu kalau arus balik nih Bu? Kalau tadi saya lihat kalau untuk teman bis itu dari daerah Bati-Bati katanya yang paling banyak. Kalau untuk angkutan umumnya mungkin dari daerah Tabalong, Batu Licin itu lebih agak banyak ketimbang yang lain sih. Akap ada Bu, akap? Akap ada tadi pagi mereka dari Kalteng dan dari Kaltim. Lebih jauh, Ihda menambahkan, untuk saat ini, penumpang yang paling banyak datang ke Terminal kilometer 6 Banjarmasin, yakni dari daerah Bati-Bati, Batu Licin, sedangkan untuk angkutan antar kota antar provinsi, kebanyakan dari Kalteng dan Kaltim. Mohail, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, ada ruas jalan dari kota Banjarmasin menuju wilayah Kabupaten Tapin dan hulu sungai, yaitu Jalan Sungai Puting. Hal ini dapat digunakan pemudik yang berlebaran ke kampung halaman tanpa harus mengalami macet. Selain jalan yang mulus, penggunanya pun tak padat. Sayangnya, banyak pemudik tidak memanfaatkan jalan alternatif ini. Beginilah suasana jalan di wilayah Margasari, Kecamatan Candilara Selatan, Kabupaten Tapin pada H+3 Lebaran Idul Fitri. Suasana jalan tampak lengang meskipun dilintasi para pemudik yang ingin kembali ke kota Banjarmasin. Kebanyakan yang telah tahu jalan alternatif ini sengaja memilih di sini lantaran tidak macet. Selain jalannya mulus, jarak tempuhnya pun lebih singkat. Namun banyak pemudik yang tidak mengetahui atau belum berani mencoba jalan tersebut. Maklum saja, jalan yang berada di wilayah Kabupaten Batola dan Kabupaten Tapin ini dahulunya merupakan jalan perusahaan yang kini telah digunakan untuk umum. Kepadatan arus lalu lintas sejak H-2 hingga H+3 tampak lengang dan lancar. Kendati demikian, petugas kepolisian yang mendirikan posko pengamanan Lebaran tetap mengingatkan pengguna jalan untuk berhati-hati. Tapi walaupun demikian, kita tetap menghimbau pada masyarakat yang melaksanakan perjalanan untuk selalu berhati-hati karena untuk jalur yang baru memang lebar dan keadaan aspal baru dan licin, jadi perlu kehati-hatian juga. Ada beberapa tempat atau jalan yang berupa tikungan yang harus memerlukan kehati-hatian. Memang berdasarkan pantauan selama arus mudik maupun sampai saat ini arus balik ada insiden atau itu, tapi bukan hal yang fatal karena sampai saat ini tidak ada korban, jadi nggak ada korban. Kalau seperti hari kemarin memang ada yang mengalami gangguan kendaraan, yaitu hal-hal yang
bukan terlalu banyak fatal. Jadi menurut Mariono, jalan ini dapat berfungsi sebagai pemecah arus kemacetan lalu lintas, terutama saat arus balik yang puncaknya diperkirakan terjadi pada Sabtu dan Minggu besok. Tim Liputan Banjar TV. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Di antara kebutuhan pokok seperti telur ayam ras dan telur bebek di pasar tradisional di Kota Banjarmasin terlihat harganya belum stabil. Bahkan akibat masih minimnya pasokan dan tingginya permintaan, harganya kembali mengalami kenaikan. Kendati tidak mengalami kenaikan seperti halnya telur, harga ayam ras di pasar tradisional ternyata masih bertahan mahal, yakni di harga Rp45.000 per ekor untuk ukuran sedang, sementara ukuran besar mencapai Rp60.000 hingga Rp70.000 per ekor. Harga kebutuhan pokok seperti halnya telur ayam ras dan telur bebek pasca Hari Raya Idul Fitri atau pada H+4 Lebaran terbilang mengalami kenaikan yang signifikan. Pantauan Banjar TV di pasar tradisional Kesatrian Banjarmasin, untuk harga telur ayam ras rata-rata dijual di kisaran Rp27.000 per kilogram. Padahal sebelumnya atau pada saat Ramadan tadi, harga telur masih relatif stabil, yakni di kisaran harga Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogram. Para pedagang mengaku tak tahu persis apa yang menjadi penyebab naiknya komoditas yang satu ini. Namun juga diduga lantaran pasokan masih belum normal, sementara permintaan masyarakat pasca Lebaran terus meningkat. Harganya habis Lebaran naik harganya. Kenapa nih jadi informasi naik Pak Haji? Karena kita kurang tahu juga. Yang jelas naik lah. Ya, yang jelas naik. Berapa sih? 27. 27 Pak Haji lah. Oke, 27 sekilo. Sebelumnya berapa Pak Haji? Sebelumnya 25, 26. Pas puasa kemarin? Pas puasa, pertengahan puasa tuh masih posisi di 22. Ini sejak kapan nih 27 nih? 27 nih baru 2 hari, 3 hari. 3 hari lah? Ya. Pasukan lagi belum normal lah? Belum normal lagi. Oh ya, oke. Selain telur ayam ras, pedagang mengaku kenaikan yang cukup drastis juga terjadi pada telur bebek, baik yang berasal dari Pulau Jawa maupun lokal. Harga telur bebek saat ini rata-rata dijual di kisaran Rp2.500 sampai Rp3.500 per biji. Dari sebelumnya hanya di harga Rp2.000 sampai Rp2.500 per biji. Muhail, Banjar TV. Belum normalnya pasokan ayam ras dari tingkat distributor ke pedagang membuat harga ayam ras di sejumlah pasar tradisional di Kota Banjarmasin bertahan di harga mahal. Seperti halnya di Pasar Kesatrian Banjarmasin, para pedagang masih menjual di harga sewaktu bulan Ramadan, yakni Rp45.000 per ekor untuk ukuran sedang. Sementara untuk ukuran besar dijual seharga Rp60.000 sampai Rp70.000 per ekor. Pedagang mengaku meski Lebaran telah usai, namun harga ayam ras masih belum normal seperti biasanya, yang hanya di kisaran Rp35.000 per ekor untuk ukuran sedang. Harga pasaran tadi belum turun lagi. Biasanya ini 35, Biasanya 38. Sebelumnya puasa tadi. 45 tuh gandal kah? Ini Pak, ada gandal yang naik halus saja. Kalau yang gandal 60-an, 70-an. Masih mahalnya harga ayam tersebut lantaran sejumlah distributor belum memasok secara maksimal kepada sejumlah pedagang pasar. Namun demikian diperkirakan dalam beberapa hari ke depan harga tersebut akan kembali normal seiring dengan telah habisnya masa liburan Lebaran dan cuti bersama. Muhail, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, masyarakat suku Banjar yang berada di pelosok Hulu Sungai Kalimantan Selatan kerap menggelar upacara tradisi Batumpang Apam di Hari Raya Idul Fitri. Tradisi yang hanya dilaksanakan saat Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha ini mempunyai makna, tentunya sebagai wujud rasa syukur kepada Sang Pencipta. Seperti inilah suasana Lebaran hari kedua Idul Fitri 1443 Hijriah di Desa Batang Kulur Kanan, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Ternyata di tempat ini masih melaksanakan nilai budaya tradisi Batumbang. Tradisi Batumbang atau Batumbang Apam merupakan tradisi warisan orang dahulu yang diwariskan para orang tua kepada anak cucu.
Batumbang ialah menyusun kue apam dengan cara menancapkan ke pelepah dahan daun kelapa yang sudah dipotong dan dibersihkan. Jumlah atau susunan kue apam yang ditancapkan setinggi tubuh orang yang batumbang. Jika untuk balita atau anak-anak, kue apam yang ditancapkan berkisar antara 3 potong atau lebih. Dan jika orang dewasa, kue apam yang dipasang pada dahan kelapa berjumlah lebih dari itu. Sementara balita atau orang dewasa yang ditumbang harus duduk di atas alas dari lapisan kain sarung. Lalu dahan kelapa didirikan dan diukurkan pada tinggi badan orang yang akan ditumbang. Sembari menancapkan apam pada dahan kelapa, tokoh adat pun melantunkan doa dan salawat. Tujuannya untuk mengharapkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika yang ditumbang seorang balita atau anak-anak, maka diharapkan doa kesehatan dan keselamatan dilimpahkan kepadanya. Sementara tradisi batumbang pada orang dewasa biasa dilakukan sebagai wujud syukur akan tercapainya hajat atau cita-cita dari orang yang melaksanakan acara ini. Pelaksanaannya pun dibantu dan dibimbing tokoh adat atau para tetuha, kaum masjid, serta 4 orang lainnya yang turut membantu melaksanakan tradisi ini. Nah, hajat lain bang. Yang orang bahajat itu masuk orang tua. Hajat itu masuk orang tua aja. Itu biasanya hajat tuh Ada beli kada. Ada beli kada diurusakan kayaknya ada. Kenapa kak? ada semacam ngajar. Iya, ada kenapa kak? Kayaknya kerusakan kayak apa kak? Itu digelarnya memang setiap hari raya. Setiap hari raya haji hari 3 kali. Hari Idul Fitri. 3 kali saya kang. Sampai 3 tahun. Jadi 3 tahun. 3 tahun saya kang iya. Amun hari raya haji aja. Amun hari raya fitrah aja karena ngalim marikan. Diharapkan masyarakat setempat dan generasi muda dapat terus menjaga dan melestarikan tradisi ini secara turun-temurun sebagai warisan budaya, khususnya masyarakat desa Batangkulu Kanan, Hulu Sungai Selatan. Begitu juga para tokoh agama untuk selalu membimbing dan menuntun dalam pelaksanaan tradisi batumbang apam ini. Tim Liputan Banjar TV. Ya pemirsa, sesaat lagi akan kita simak bersama wisata Desa Nate Berabai HST ramai kunjungan pasca Lebaran. Tetaplah bersama kami.